Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ingin meneruskan penjelasan mengenai orang-orang yang berkewajiban untuk melakukan puasa, yaitu orang yang antara lain kecuali balik, Islam, berakal dan seterusnya, juga orang itu mampu dalam keadaan fisiknya kuat, artinya bisa ngelakoni puasa. Oleh karena itu di sini diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, ya, hampir semuanya. Tapi di sini saya akan mengambil i'anatul talibin. Wa yubahu fitrun fi shaumin wajibin bimaradin mudirrin dararan yubihu tayammum ka'an khasya minas shaumi bur'in. Diperkenankan orang tidak berpuasa mokel di dalam puasa wajib Ramadan ini karena penyakit yang membahayakan. Ukurannya membahayakan itu apa? Yaitu umpama dia sakit, ya, dibawa puasa, sakitnya tidak lekas sembuh, itu sudah boleh mokel. Paham ya? Jadi sakit apa saja, kalau kira-kira sakitnya itu lama, lambat sembuhnya karena dibawa puasa, itu boleh berhenti. Boleh berhenti tidak puasa. Wa fi safari qasrin, dan juga bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Sudah tentu musafir yang tidak mempunyai tujuan maksiat, yang sudah melebihi 90 km, itu boleh mokel. Wali khaufi halakin, dan karena khawatir rusak. Khawatir rusak ini dimaksudkan yaitu berbahaya untuk nyawanya, ini satu, atau membahayakan anggotanya, salah satu anggota badannya itu, atau tidak membahayakan badan, cuma fungsi atau pekerjaan daripada badan itu terganggu, yang terancam. Ini termasuk boleh mokel. Di sini diterangkan min aposin, entah karena dari sangatnya ngelak, aujuin, atau karena sangat lapar sampai dia itu tidak kuat. Umpamanya diteruskan puasa, kira-kira dia itu umpamanya bisa lumpuh atau mati separuh, ya, atau terus tidak kuat napasnya, tidak punya kekuatan. Wa in kana sahihan, sekalipun orang itu sehat, tidak sakit, cuma tidak kuat, poso tidak kuat, dia ada bahayanya. Mukiman, dan orang itu ada di rumah, tidak bepergian, boleh. Malah di sini diterangkan wa afdal Abra'i, Imam Abra'i memberi fatwa bi annahu yalzamul hasadin wa nahwahum tabitan niyah kulla lailah. Orang-orang yang sedang itu di sawah panen, apa itu? Menunai padi. Apa menunai padi itu? Gampung, iya. Anyes. Kalau orang yang mengerjakan anyes itu karena di bawah panas matahari, ya,
Ini menurut Imam Azra'i, sekalipun saya itu besok pagi akan gampung, akan panen, malamnya saya tetap diwajibkan niat. Niat besok pagi puasa. Tapi kalau saya di tengah sawah itu kira-kira jam 12 atau jam 1 ngelaknya luar biasa. Padahal pekerjaan belum selesai. Bagaimana saya? Boleh mokel? Berhenti puasa? Boleh. Karena dari hausnya atau dari laparnya. Tsumma man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidah afṭara. Maka siapa yang tertimpa kesulitan atau kesukaran yang sangat afṭara, maka dia itu mokel. Wa illa, kalau dia tidak mendapat kesulitan apa-apa, fala, maka tidak usah. Malah di sini diterangkan ka'arbabis shana'i syaqqah, juga pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang berat-berat, ya seperti kemarin saya contohkan, orang kerja di gro, tambang-tambang, ya itu kan berat itu. Nah, padahal itu harus dikerjakan itu. Kalau enggak dia enggak makan. Atau tukang becak. Saya tukang becak. Penghasilan saya tiap hari. Kalau saya tidak becak, istri saya enggak makan. Bagaimana? Ya sudah, becak saya. Jam 1 saya enggak kuat sudah. Pegang becak ini enggak kuat. Bagaimana dalam keadaan begini? Di sini diterangkan, bukan saja dia itu boleh, malah wajib mokel. Coba, lo sudah membahayakan ini. Dia bisa mati di jalan dia, bisa pelenger, bisa semaput, bisa tahan. Nah, karena itu di sini diterangkan. Ini kamu kalau ingin tahu dari mana kitabnya ini, I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Ini semuanya disebutkan secara gamblang. Ini diterangkan bi an khifa min tarkiha naharon fawatu malihi. Kalau dia tidak kerja siang itu, maka belanjanya akan hilang. Wa fit tuhfa law tawaqqafa kasabuhu linahwi qutihil muttar ilaih huwa aw mumawwinuhu ala fitrih fa zahirun anna lal fitra lakin biqadrin darurah. Kesulitan itu apa? Kesulitan itu ya ukurannya kira-kira kalau cara hukum fikih yang membolehkan dia tayamum. Nah, ini ukurannya umpama orang wudu, dia sampai boleh mengadakan tayamum. Tetapi jangan lupa loh ini ya, wa yajibu qada'u ma fata walau bi udrin, tapi harus qada. Oh, jangan dikira apa oleh tukang becak lalu udah puasa terbebas. Enggak. Dia tetap andi otang, harus qada. Paham ya? Tapi saya tanya begini. Di sini ada walau bi udrin min as-shaumil wajibi ka Ramadan wa nadrin wa kafaratin bima radin aw safarin aw tarkiniya aw bihaidin aw nifasin la bi jununin wa sakin. Jadi semua itu orang haid, orang sakit, orang becak, orang ditambang, orang yang kangelan, kengelaan itu, kehausan, semua itu wajib qada. Ini ya. La bijununin wa sukrin lam yata'addabi. Kalau gila tidak qada. Ya, kalau gila tidak qada. Lah kalau mabuknya itu mabuk disengaja qada. Tapi kalau mabuk tidak disengaja, artinya memang mamanya saya minum tape mamanya ya, atau makan tempe waktu malam, mabuk lalu sampai siang, sampai 1 hari, saya tidak wajib qada itu ya, kalau mabuknya itu tidak tengah. Jadi kalau gila terang tidak qada. Cuma ada satu ini di sini diterangkan,
bagi orang ya, yang kira-kira sudah tidak bisa kodok, tidak bisa diharap, seperti orang tua, ya mbah, sudah tua dia itu. Ini tidak poso ya, tidak poso mbah, wis dak napa, ndak koyo arek cilik. Ya, memang begitu orang tua itu kalau sudah lapas sedikit tidak kuat, dedek. Sembahyang tidak kuat, ngadeg tidak kuat. Bagaimana? Mungkin tidak usah poso. Lah bagaimana saya nanti kalau sudah habis puasa, makin tua, makin lemah saya itu, sampai mati saya itu, bagaimana? Nah ini tidak wajib poso. Tidak usah. Cukup tiap 1 hari bayar 1 mud. Jadi mbah-mbah itu yang sepuh kalau tidak melakukan puasa karena tidak kuat, itu tidak usah kodok. Lah apa kodok ya tidak kuat? Orang dia itu memang sudah tua ya apa? Nanti suruh kodok, bersihin kodok nih saya dia tak kuat gini apa sih? Kamu udah tidak kuat ya cukup bayar 1 hari 1 mud. 1 mud itu kira-kira 1 kati lah. 1 kati beras. Ya. Lah kalau saya miskin Pak, saya melarat, ya syariati ternyata nasi sugi. Ya saudaranya, anaknya cari. Ada anaknya yang mampu. Ya dia, anaknya itu yang harus mengeluarkan itu. Apa itu namanya? Beras itu. Sudah jelas nih ya. Nah, memang orang kodok itu ada apa itu? Ya. Tentang puasa mokel itu di sini ka Ramadan seperti Ramadan, mokel tadi itu boleh ya. Tapi wajibu imsak an muftirin fihi ay fi Ramadan faqat duna nahwi nadrin wa qadha in afṭara bi ghairi udrin min maradin aw safarin aw bi ghalatin kaman asara ghanan baqa al-lail. Sudah. Jadi kalau memang orang mokelnya itu karena tidak ada alasan ya, maka dia mokelnya ya sudah di situ aja, tapi harus poso. Jadi seterusnya sisanya itu dia udah boleh makan lagi itu. Itu kalau tidak pakai udzur. Tapi kalau pakai udzur, ada alasan sakit, bepergian dan sebagainya, nah itu boleh dia itu. Nah ini yang mengenai soal kodok. Nah di sini ada yang penting. Ada kodok itu tidak cuma kodok tok, tapi harus bayar kafaroh. Nah, denda. Itu cuma 1. Dia sudah wajib kodok, dia kena denda, namanya kafaroh. Yaitu orang yang merusak puasa karena kumpul sama istri. Ya kasarnya aja jima lah gitu ya. Maaf ini. Lah berapa dendanya itu? Nah ini berat ini dendanya ini. Dendanya itu membebaskan budak. Kalau tidak ada, tidak bisa. Maka puasa 2 bulan terus-terusan. Wih, ini yang berat itu. Mulai jamaah semua sudah ya. Sudah biar kematian anyar ya harus topo ini ya. Ini loh dendanya ini tidak kuat. Kecuali dia harus kodok 1 hari umpamanya ya. Dia harus bayar kafarah berapa? Lah kalau dia 2 hari ngelakoni gitu, udah remah. 2 hari. Ya 2 hari kodok, 4 bulan dia harus. Coba, ayo. Tiap 1 hari 2 bulan terus-terusan. Jadi kalau 2 hari 4 bulan, enak. Esok entek gitu. Itu kalau cuma 1 ini yang keras gitu. Nah ini sudah. Jadi ada orang itu wajib kodok, ada yang wajib kodok tidak usah bayar kafaroh, tidak bayar denda apa-apa, ada yang harus kafaroh yang paling berat cuma 1 ini yang itu karena kumpul sama istri itu. Nah, kalau orang itu orang tua tidak usah kodok, tapi asal bayar apa? Bayar apa itu? Fidyah namanya itu ya. Jadi ini ada 3 ya. Ada kodok, ada kafarah, ada fidyah.
Fidyah itu yaitu satu kati itu tadi itu, satu mud itu. Ini ada, saya baca di sini begini. Ada orang, coba ini. Ini coba ya. Kalau ada orang ini, coba saya baca ini supaya jangan keliru. Kalau orang yang berkewajiban qadha itu tidak ada halangan apa-apa, tapi dia tidak qadha, maka dia terang berdosa. Dan kalau dia mati, maka dari peninggalan hartanya itu, harta waris, harus diambil tiap poso 1 hari 1 kati, 1 mud, ya, diambil dari itu peninggalannya. Itu kalau dia itu waktu hidupnya tidak mau qadha, ya, padahal tidak ada halangan apa-apa, ya, itu peninggalannya hartanya itu diambil, cedot, ya, dikurangi berapa hari dia tidak puasa. Tapi kalau orang itu tidak qadha karena memang tidak ada halangan loh, ya. Fa in tamakkana wa illam yatamakkan minhu, tapi kalau dia itu mati, ya, belum, memang enggak ada halangan. Bagaimana orang itu? Nah, dia memang, ini contohnya begini, ya. Contohnya ada tukang becak, ya, itu kerja terus saban hari dia keliling sana, kalau enggak dia ada hidup, istrinya enggak punya belanja. Akhirnya mokel. Pokoknya yang dia tidak tahan itu umpama ya 5 hari. Yang lain kuat masih. Tapi 5 hari tidak kuat betul ya. Oke. Kan ada udurnya itu. Iya. Sekarang dia habis telasan oleh telur mati. Entah karena payahnya ya. Dia belum sempat qadha itu. Iya. Bagaimana orang ini? Maka orang ini tidak apa-apa, bebas. Tidak usah qadha, tidak usah fidyah, tidak usah apa-apa. Tidak dosa. Paham?